Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kita Perjalanan Investor. Ya, di video kali ini kita akan bahas saham yang masuk dalam indeks LQ45 ya. Jadi di Bursa Efek Indonesia itu ada beberapa macam indeks ya. Kalau di total itu ada 40 indeks saham ya. Ada salah satunya LQ45, IDX 30 atau IDX 80, terus IHSG sendiri, yaitu semua saham yang digabungkan ya. Ada IDX apalagi itu dividend yield ya, high dividend 20, ada IDX BUMN dan lain sebagainya ya. Dan yang kita akan bahas di video ini adalah saham dengan indeks LQ45 ya, dimana apa sih LQ45 itu? Indeks LQ45 itu apa? Yaitu indeks yang mengukur kinerja harga dari 45 saham yang memiliki likuiditas tinggi dan kapitalisasi pasar besar ya, serta didukung oleh fundamental perusahaan yang baik ya. Jadi LQ45 itu adalah indeks yang bersih dari 45 saham yang punya fundamental bagus ya, dan kapitalisasi pasar yang besar ya. Artinya itu aktif ya, sangat diminati oleh investor ya. Dan pada bulan Februari ini ada 5 anggota baru penghuni LQ45 ya. Kalau ada yang masuk berarti ada yang keluar ya. Kita lihat dulu saja apa saja yang keluar dari LQ45. Yang pertama ada ACES, yang kedua ada Akra, yang ketiga BSDE, yang keempat CSMR, yang kelima ada Pawon ya, Pakuwon Jati, yaitu dia 5 saham yang keluar dari indeks LQ45. Lalu 5 penghuni baru dari LQ45 adalah Alfamart ya, AMRT, terus Bevin, MTEK, Harum, dan Waskita ya. Itu dia 5 penghuni baru LQ45 ya. Dan indeks LQ45 ini dievaluasi dievaluasi setiap 6 bulan sekali ya. Jadi setiap bulan Januari dan bulan Juli ya. Ya, ini yang baru ini adalah yang berlaku mulai 2 Februari kemarin sampai nanti akhir 31 Juli 2022 ya. Ini berdasarkan pengumuman BEI tanggal 25 Januari kemarin ya. Ya, kita lihat harga saham 5 anggota baru ini yang dimasukkan LQ45 itu pada tanggal 2 Februari ya. Di 2 Februari ini Alfamart itu berada di harga 1265. Sudah naik ya, naik sebelum dimasukkan ya. Ada juga BFI Finance, itu juga naik ya, mengalami kenaikan di hari launchingnya LQ45. Berikut juga ada MTEK, juga naik ya di hari launchingnya di harga 2090. Dan Harum Energi itu tidak naik ya, justru ya tempat naik sebentar tapi doji ya, di harga 10.650 ya, karena Harum ini sudah rally duluan ketika booming kemarin harga batubara naik ya. Dari beberapa bulan yang lalu sudah naik duluan ya. Dulu itu saya pantau Harum itu masih harga 5.000 di awal-awal tahun 2021 ya, sampai pertengahan itu masih 5.000-an lah. Tapi pas kemarin bulan itu saya nggak beli ya. Saya nggak beli karena kurang lah ya. Pas bulan-bulan kemarin itu naik ya, naik 2 kali lipat, Baker ya. Oke, yang terus Waskita di tanggal 2 Februari kemarin berada di harga 615 dan sampai hari ini masih naik ya, karena
Ya sebelum ya ada berita mengenai pemindahan ibu kota baru ya di Kalimantan ya. Videonya ada di sebelum ini, dicari saja. Ya ada di link di deskripsi ya. Kalau mau lihat analisa singkatnya tentang waskita, Alfamart juga, Alfamart dan waskita sudah kita bikin videonya, analisa sederhananya, fundamental dan technical analisisnya ya. Ya itu dia 5 penghuni baru di harga di tanggal 2 Februari kemarin, dan kita lihat yang keluar ya, saham Aces di harga 1270, terus Akra di harga 725 ya, turun terus ini sejak stock split malah turun ya Akra ya. Terus BSDE di harga 915 ya, ini sudah mulai naik lagi BSDE. Jasa Marga di harga 3290 ya. Terus di Pakuan Jati ada harga di harga 432. Itu 5 saham yang keluar dari LQ45. Pergerakan harganya di tanggal 2 Februari. Dan secara keseluruhan berarti ini berlaku mulai kemarin ya, 2 Februari sampai nanti 31 Juli dengan total 45 saham ya. Berikut adalah daftar saham keseluruhannya ya. Ada Adro, ada Bank Mandiri, ada Harum Energi, ada MDKA, ada Tins, ada Alfamart, ada BRPT, ICBP, MEDC, Tekim, Antam, Bukalapak, Inco, Mika, Telkom, ASII, Cepin, INDF, MNCN, Tower, BBCA, MTEK, INKP, Pegas, TPIA, BBNI, Era Jaya ya. Terus ada INTP, PTPA, UNTR, Bank BRI, Excel, ITMG, PTPP, Unilever, BBTN, GGRM. Terus ada Java, SMGR, Wika, Bevin, HMSP, KLBF, Tebik, dan Waskita, yaitu dia 45 saham di LQ45 ini. Ya teman-teman, ada yang punya nggak ini saham LQ45? Ya kalau saya sih ada ya. Nah, ada beberapa di portofolio saya, dan saat ini masih floating gain ya, alhamdulillah ya, berkat analisa singkat dan sederhana ala kami ya, perjalanan investor. Oke, alhamdulillah ya, masih itulah cuan, ada yang 3%, ada yang 5% ya. Semoga ini saham-saham LQ45 itu bisa manggung ya di tahun ini ya. Ya walaupun ada sentimen negatif dari tapering dan isu corona Omicron ya di pertengahan tahun ini, nanti diperkirakan akan ada crash ya. Tapi semoga saja tidak terjadi di Bursa Efek Indonesia. Ya kita sebagai investor rajin-rajin saja ya membaca berita dari luar ataupun dari dalam negeri ya. Takutnya ya investor bukan hanya kita saja ya, tapi banyak sekali ada investor lokal dan investor asing itu belum tentu berpikir sama dengan kita ya. Jadi sebagai bahan antisipasi saja, siap-siap keluar kalau marketnya crash itu seperti Maret kemarin, Maret 2020 ya, semuanya turun ya, harga saham turun gila-gilaan ya. Semoga ini tengah tahun ini tidak separah kemarin lah ya. Kalau sudah cuan banyak dan mau turun gitu, mending dicuanin aja ya, dijual aja dulu, nanti kalau misal turun tinggal ambil lagi gitu ya. Kita harus pandai mengatur mental kita ya sebagai investor ya. Jangan hanya cari cuannya saja, cuan besar gitu, nanti ya pas turun gitu dan kita nggak siap, itu bisa down kita, mental kita bisa kena ya. Jangan sampai ya, antisipasi ya, money management harus dijaga ya. Oke, sekian dulu video dari kami. Terima kasih sudah subscribe, sudah like, sudah komen, sudah nonton video ini sampai akhir, sudah dukung terus channel ini. Semoga kita diberikan cuan bersama-sama ya, apapun saham yang kita koleksi.
entah itu saham swing, saham scalping, saham investing, ya kita semoga diberikan cuan yang luar biasa. Oke, terima kasih. Salam cuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.